Strategi Abadi Part 4. Dengan suara serak, cerita kultivasi berlanjut. Istana Timur terang benderang di malam hari. Seorang pria berwajah tampan, mengenakan jubah kuning yang indah, mahkota bersayap emas di kepalanya, sabuk giok di pinggangnya, dan sepatu bot bermotif awan di kakinya. Dia memiliki alis seperti pedang, mata seperti bintang, pangkal hidung tinggi, dan sudut bibirnya sedikit terangkat. Dia lembut dan elegan, memperlihatkan temperamen bangsawan bawaan. Ada banyak orang di sekelilingnya, berbicara dengan riang di depannya. Saat suasana pesta berangsur-angsur mencapai klimaksnya, sekelompok pemuda tiba-tiba masuk dari pintu masuk aula. Banyak orang di aula itu melihat ke arah mereka, tetapi setelah melihat mereka, mereka terus berbicara dengan orang lain seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan kelompok remaja yang membangkitkan rasa penasaran semua orang tentu saja adalah tim yang dibawa oleh Su Zeng. Namun, jumlah orang dalam tim kali ini sangat berbeda dari sebelumnya. Dua gadis paling mempesona dalam tim, Tong Suo yang sangat tertutup, dan para pelamar Su Qingyan tidak datang untuk menghadiri jamuan makan. Bukannya Su Zeng tidak memberitahu mereka, tetapi karena kecuali beberapa orang yang sangat penyendiri dan tidak menyukai keramaian, sisanya hanya ingin berpura-pura menjadi bangsawan di depan Su Qingyan dan ingin tampil beda. Ada banyak orang yang memiliki gagasan ini, bahkan mayoritas. Oleh karena itu, ini juga menyebabkan hanya 6 orang dari Kabupaten Changlan yang menghadiri perjamuan Istana Timur kali ini. Di antara ke-6 orang ini, kecuali Wang Yan dari keluarga Wang yang berjalan di depan tim, Tong Lin berjalan di belakang tim dengan sikap rendah hati. Akan tetapi, karena mereka datang terlambat, mereka tidak meninggalkan kesan yang baik pada sang pangeran dan orang-orang yang menghadiri perjamuan itu. Banyak orang tidak terkesan dengan perilaku mereka, dan beberapa bahkan merasa bahwa itu merupakan provokasi terang-terangan terhadap martabat sang pangeran. Sebagai tokoh paling populer di antara orang banyak, putra mahkota Qin, Hu Hai hanya melirik mereka ketika mereka masuk, dan tidak menunjukkan ekspresi apapun yang baik. Meskipun di permukaan dia masih ramah dan mengobrol dengan semua orang dengan penuh perhatian. Akan tetapi, mereka yang mengetahui temperamen sang pangeran tahu bahwa dia sangat tidak bahagia. Dia telah tinggal di Istana Timur sejak dia masih kecil. Dia berbakat dan tekun dalam kultivasinya. Dia bisa dikatakan tak tertandingi dan di atas 10.000 orang. Dia adalah orang yang selalu menepati janjinya, dan tidak ada yang berani mengingkari mukanya. Tak lama kemudian, saat suasana perjamuan mulai agak membosankan, perjamuan pangeran pun berangsur-angsur berakhir. Tetapi pada saat ini, seorang pria yang juga mengenakan pakaian indah, memegang gelas anggur di tangan kanannya, berjalan perlahan ke arah Wang Yan dan teman-temannya dengan langkah yang sangat kejam. Dan Tong Lin, yang berada di ujung tim, melihat pemandangan ini. Senyum sinis muncul di hatinya, dan dia hendak berdiri di samping dengan punggung menempel ke dinding, siap menikmati pertunjukan itu. Tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa laki-laki itu sedang menatapnya dan berjalan lurus ke arahnya. Tepat saat dia tampak sedikit bingung, suara dingin pria itu juga perlahan terdengar dari ruang perjamuan. "Hai, nak, sepertinya kamu berasal dari daerah Changlan yang terkenal itu." Ketika Tong Lin mendengar ini, dia tahu bahwa orang ini bermaksud lain dan bermaksud menimbulkan masalah, jadi dia langsung bicara. "Ya, saya dari Kabupaten Changlan, tetapi kakak tertua saya ada di sana. Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat menemuinya." Setelah dia selesai berbicara, Tong Lin menunjuk ke tempat Wang Yan berada. Pria itu melirik ke arah yang ditunjuk Tong Lin, lalu memperlihatkan sedikit sarkasme dan berkata dengan ekspresi yang sangat menghina. "Cek, kamu kan adiknya." Tong Lin mengangguk. Tetapi ketika Tong Lin mengira pria itu akan menyerah dan berhenti mengganggunya. Lelaki itu, yang bau alkohol, mengumpat Tong Lin dengan suara sekeras lonceng. "Kau seorang pelayan. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk menghadiri pesta pangeran? Kau bahkan makan dan minum dengan boros di sini, sama sekali mengabaikan pangeran. Tahukah kau apa yang telah kau lakukan? Kau seekor guguk. Kau tidak mematuhi perintah tuanmu untuk memakan kotoran. Sebaliknya, kau nekat dan buang air besar di meja tempat tuanmu makan. Kau melakukan pengkhianatan dan menipu kaisar. Kau harus dieksekusi bersama seluruh klanmu." Saat suara pria itu melemah, perhatian semua orang di perjamuan itu tertuju padanya. Banyak orang yang menyaksikan kejadian ini dengan penuh minat. Mereka semua mengerti bahwa orang ini adalah sang pangeran,
yang telah dikirim ke sini untuk sengaja menimbulkan masalah bagi sekelompok orang ini. Di antara mereka ada pula yang mulai membuat keributan untuk menyenangkan hati sang pangeran. Beberapa orang bahkan menyuarakan pendapat yang sama, menurut saya, guguk liar yang tidak terkendali ini harus dipukul sampai mati dengan tongkat. Ya, dia akan dipukuli sampai mati. Mendengarkan suara-suara persetujuan di sekelilingnya, Hu Hai, yang duduk di tengah aula, mengambil cangkir emas dan gelas anggur kaca berwarna di sampingnya, mengocoknya dalam tangannya sejenak, lalu meminum semuanya dalam satu teguk. Lalu, sang Dewa Pedang memandang pemandangan itu dengan penuh minat dan sedikit ejekan. Pemandangan yang tiba-tiba ini membuat Wang Yan dan yang lainnya yang juga dari Kabupaten Changlan tampak terkejut. Namun, setelah berpikir sejenak, mereka tidak melangkah maju untuk membantu, tetapi memilih menunggu dan melihat. Di aula, Tong Lin mendengarkan sarkasme pria itu dengan tatapan yang sangat dingin di matanya. Arus udara tak kasat mata perlahan mengalir di sekujur badannya, dan telapak tangannya mengepal, siap menyerang. Melihat wajah Tong Lin tiba-tiba berubah dingin, pria itu tersenyum dan kemudian berbicara bercanda. "Kok bisa kamu, guguk, masih mau menyerah dan jadi tuan?" Mendengar ini, Tong Lin tetap terdiam. "Kenapa tidak? Ayo, wajahku ada di sini, aku mohon padamu untuk memukulku. Beranikah kau memukulku?" Kemudian, tepat saat orang itu mengucapkan kata-kata itu, tinju Tong Lin yang sudah siap menyerang, melesat secepat angin, dan di hadapan tatapan ngeri semua orang, dia langsung meninju. Dalam sekejap, lelaki itu terlempar mundur beberapa meter dan jatuh dengan keras ke tanah. Setelah terkena pukulan keras di wajah Tong Lin, pria itu langsung pingsan. Melihat orang yang tergeletak di tanah seperti guguk mati, mata semua orang menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut, dan wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Bahkan Hu Hai, sang pemimpin kerumunan, yang awalnya berekspresi ceria berubah sangat muram setelah melihat pemandangan ini. Di aula, tidak seorang pun menyangka Tong Lin akan bertindak begitu berani. Kalian harus tahu bahwa orang ini adalah orang kepercayaan sang pangeran. Memukulnya sama saja dengan memukul wajah sang pangeran. Ini adalah pilihan yang sangat bodoh. Namun, ketika semua orang melihat ekspresi santai Tong Lin, mereka semua sedikit terkejut. Mereka semua tidak mengerti bagaimana dia bisa terlihat begitu tenang setelah melakukan hal bodoh seperti itu. Kalian semua mendengarnya dengan jelas. Dia menyuruhku memukulnya, tapi bukan aku yang memulainya. Semua orang terdiam ketika mendengar ini. Namun sejujurnya, jika Anda benar-benar ingin menanggapi masalah ini dengan serius, Tong Lin mungkin tidak salah. Namun mereka tidak berani menyinggung perasaan sang pangeran, jadi mereka berpura-pura bahwa kejadian ini tidak pernah terjadi. Mereka semua berbalik dan tetap diam. Wajah sang pangeran di aula sangat muram, tetapi dia tidak menunjukkannya. Sebaliknya, dia melangkah maju perlahan, menghampiri Tong Lin dan berbicara lembut. "Bolehkah saya tahu nama Anda?" "Yang mulia, nama saya Tong Lin." "Tong Lin, nama yang bagus sekali. Saya harap kamu memperoleh hasil yang baik dalam kompetisi Tianjiao." Setelah selesai berbicara, Hu Hai mengulurkan tangan kanannya, menepuk bahu Tong Lin, dan tersenyum. Namun senyum itu sangat menarik dan agak tidak terduga. Tak lama kemudian, saat sang pangeran beranjak pergi, tak seorang pun di pesta itu ingin tinggal lebih lama dan mereka semua melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal. Aula Istana Timur menjadi sangat sunyi setelah semua orang pergi, hanya menyisakan beberapa orang dari Kabupaten Changlan di aula. Pada saat ini, Wang Yan berjalan mendekati Tong Lin, wajahnya sangat tenang, matanya yang dingin menatap lurus ke arah Tong Lin. Tepat ketika Tong Lin mengira dia datang ke sini untuk menimbulkan masalah juga, dia tidak menyangka bahwa Wang Yan akan mengacungkan jempol padanya. Dia memujinya dan berkata, "Wah, kamu punya nyali." Wajah Tong Lin berubah dingin saat mendengar ini, dan dia berkata dengan tenang, "Kau berharap aku melakukan sesuatu yang bodoh, kan? Bagaimana mungkin? Sejujurnya, menurutku sang pangeran sebenarnya tidak senang. Kau telah menyinggung perasaannya hari ini. Kau benar-benar berani. Aku turut senang untukmu." "Senang? Haha. Kalau begitu, apakah kamu akan memberiku senjata ajaib?" Ketika Wang Yan mendengar kata-kata Tong Lin, wajah tersenyumnya tiba-tiba membeku. Lalu dia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang.
Di pagi hari, istana kekaisaran yang megah menyambut sinar matahari pertama. Di istana samping, dia memandang para pemuda yang baru saja bangun dan berjalan keluar dengan santai, dengan ekspresi agak dingin di wajahnya. Adapun alasan di balik ini, jelas bahwa dia juga telah mendengar tentang apa yang terjadi tadi malam. Maka ia tidak senang dengan perilaku pangeran tersebut, tetapi ia tidak ingin menyinggung perasaan pangeran tersebut. Oleh karena itu, untuk meminta maaf kepada pangeran, ia membangunkan rombongan remaja itu lebih awal. Setelah semua orang hadir, suara Su Zeng yang dingin dan rendah perlahan terdengar di antara kerumunan. Tong Lin, keluar sebentar. Mendengar ini, Tong Lin perlahan berjalan keluar dari kerumunan. Di samping, Tong Qingsui memandang Tong Lin yang berjalan keluar dari kerumunan dengan kebingungan, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Mulai hari ini, kamu tidak perlu berpartisipasi dalam semua permainan ini. Kamu bisa kembali. Tong Lin tetap tanpa ekspresi setelah mendengar ini, seolah-olah dia sudah mengetahui hasilnya. Namun, Tong Qingsui di samping jelas tidak menerimanya dan bertanya pada Su Zeng, kenapa? Putri, tidak ada alasan, ini perintah, kamu bisa pergi sekarang. Setelah mengatakan ini, wajah Su Zeng berubah dingin, meskipun dia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Namun, Tong Qingsui di antara kerumunan itu tertegun lama setelah mendengar kata-kata ini. Ketika dia sadar dan ingin melanjutkan berbicara, Wang Yan dari keluarga Wang berbicara terlebih dahulu. Tuanku, saya khawatir pendekatan Anda tidak tepat. Kami semua di sini untuk memperjuangkan Changlan atas perintah pemimpin klan. Jika Anda membiarkan kami pergi hanya karena kata-kata Anda, siapa yang akan bersedia memperjuangkan Changlan di masa depan? Mendengar ini, wajah Su Zeng menjadi lebih muram, tetapi setelah berpikir sejenak, dia juga sedikit tidak berdaya, menoleh, menatap Wang Yan di depannya dan berbicara. Kalau begitu, seperti yang kau katakan, Tong Lin akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Tong Qingsui sangat gembira saat selesai berbicara, dan menatap Wang Yan di sampingnya dengan tak percaya. Dia tidak mengerti mengapa dia, yang dulunya adalah musuh, akan memohon pada Tong Lin. Apa yang sebenarnya terjadi tadi malam? Di tengah kerumunan, mata dingin Su Qingyan tertuju pada sosok kurus Tong Lin di depannya. Ada sedikit keterkejutan di wajahnya. Dia tahu karakter ayahnya. Dia tahu rencana jahat ayahnya, jadi dia tidak bisa mengerti apa yang telah dilakukan anak laki-laki di depannya sehingga membuat ayahnya kehilangan ketenangannya di depan generasi muda dan bahkan mengatakan sesuatu yang tidak mendukung persatuan. Pada akhirnya, saya diajari pelajaran oleh generasi muda. Melihat wajah bingung para pemuda di depannya, Su Zeng tidak ingin terlalu memikirkan masalah ini. Setelah merapikan jubahnya, dia melambaikan tangannya dan berbicara. Tong Lin, kau boleh kembali. Namun, mulai sekarang, akan lebih baik bagiku untuk mengurangi kontak dengan keempat keluarga besarmu. Tong Lin tetap terdiam setelah mendengar ini. Namun, sebagian besar pemuda di kerumunan itu terkejut setelah mendengar ini. Mereka mulai terkejut sejak mereka pertama kali bertemu dengan sang putri. Mereka sudah tahu betapa pentingnya sang putri bagi keempat keluarga besar mereka, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka baru keluar bersama sang putri kurang dari sehari. Dia telah mendatangkan begitu banyak masalah pada keluarga, dan banyak orang masih tidak mengetahuinya. Sepertinya semua ini disebabkan oleh pemuda bernama Tong Lin. Seketika, di saat berikutnya, tatapan semua orang berubah sinis saat mereka semua menatap Tong Lin. Jika tatapan bisa membunuh, Tong Lin pasti sudah terpotong-potong sekarang. Di dalam tim, Tong Suo yang sangat tertutup melihat pemandangan ini. Ekspresinya sedikit sembrono, dan setelah dia mengutuk Tong Lin dalam hatinya sebagai seorang idiot, wajahnya berangsur-angsur kembali normal. Setelah memasuki tim, Tong Qingsui buru-buru pergi menemui Tong Lin dan bertanya apa yang terjadi. Namun, yang dia dapatkan hanya jawaban acuh tak acuh dari Tong Lin, tidak masalah. Setelah mendengar kata-kata tidak apa-apa, Tong Qingsui melihat senyum tipis di bibir Tong Lin pada saat tidak ada seorang pun yang menyadarinya. Melihat ini, Tong Qingsui menatap wajah Su Zeng yang sangat muram lagi. Akhirnya, dia mengamati kerumunan itu lagi dan menemukan bahwa kecuali sebagian besar orang dari 4 keluarga besar, masih ada beberapa orang yang tampak normal. Tanpa kecuali, semua orang ini adalah orang-orang yang pergi menghadiri perjamuan di Istana Pangeran bersama Tong Lin tadi malam. Mungkinkah, memikirkan hal ini,
Tong Kingsway juga menebak sesuatu. Baiklah, hari sudah mulai malam. Masih ada 3 hari lagi sampai kompetisi yang diselenggarakan oleh Yang Mulia Kaisar. Saya harap Anda dapat berlatih dengan tekun selama 3 hari ini dan berusaha keras untuk tampil gemilang dalam pertarungan para jenius ini. Saat itu, kamu tidak hanya akan mampu membawa banyak manfaat bagi keluargamu, tetapi kamu bahkan mungkin bisa memasuki Taman Hanlin untuk pelatihan, atau bahkan ditunjuk sebagai murid dalam oleh banyak sekte abadi. Di koridor langit, semua orang mendengarkan kata-kata Su Zeng, merasa sedikit bersemangat. Membawa kemuliaan bagi keluarga dan memasuki gerbang abadi adalah apa yang paling diinginkan oleh para pemuda ini saat ini. Baiklah, ayo berangkat. Akhirnya, setelah kalimat terakhir Su Zeng, semua orang kembali ke kamar dan mulai mempersiapkan kompetisi Tianjiao 3 hari kemudian. Saat kerumunan mulai bubar, Su Qingyan mendatangi ayahnya dan bertanya dengan lembut apa yang telah terjadi. Tetapi tidak ada hasil, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Lalu dia berbalik dan kembali ke kamar tanpa menoleh ke belakang. Di ujung koridor, di tempat yang tak terlihat itu, tatapan dingin selalu mengawasi tempat ini. Dia menyaksikan semua yang baru saja terjadi, dan akhirnya setelah semua orang pergi, dia berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang. Ketika cahaya hitam menghilang, Su Zeng juga mengembuskan napas busuk. Bergumam dalam hatiku, Pangeran, pikiran sempit adalah satu-satunya kelemahan dalam hidupmu. Istana sedang berebut kekuasaan, dan puluhan saudara baikmu mengawasimu sepanjang waktu. Mengapa kau datang untuk berdebat denganku tentang masalah kecil seperti ini? Mengapa kau tidak memikirkan cara untuk mengamankan posisimu sebagai putra mahkota? Dari apa yang kudengar, pangeran kedua punya rencana untuk mengambil tindakan drastis terhadapmu. Aku sungguh berharap kau tidak bersikap tidak tahu terima kasih dan menanganinya dengan benar. Memikirkan hal ini, wajah Su Zeng yang awalnya muram juga menghilang pada saat ini. Dalam sekejap mata, dia berdiri dengan tangan terlipat, dan perlahan berjalan menuju koridor di istana. Namun di ujung koridor, sosok hitam telah menunggunya. Kamu di sini. Saat kata-kata itu diucapkan, Su Zeng mengangguk, lalu berkata, Pangeran ketiga, lama tidak bertemu. 3 hari kemudian, Zeng Xuande berada di tempat latihan seni bela diri. Matahari perlahan terbit dari cakrawala, bagaikan bola api raksasa, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sinar matahari menyinari bumi, mewarnai segalanya dengan lapisan keemasan yang gemilang. Di gelanggang bela diri yang luas itu, banyak tokoh bergerak ke sana kemari, dan seluruh alun-alun tiba-tiba menjadi semarak. Saat kerumunan orang secara bertahap memenuhi seluruh alun-alun, banyak anak muda yang menantikannya. Matahari sudah tinggi di langit dan semua orang berdiri di alun-alun, menatap lurus ke arah menara arena bela diri. Ledakan, diiringi suara lonceng, pasukan pengawal kekaisaran yang terlatih dengan baik, bersenjatakan tombak, mengepung seluruh alun-alun dalam sekejap. Di tembok kota Zeng Xuande, saat seorang pria parubaya berjubah naga kuning perlahan berjalan keluar, kekuatan es yang sangat kuat langsung menyebar ke seluruh alun-alun. Suhu sekitar juga turun beberapa derajat pada saat ini. Sungguh kekuatan es yang dahsyat. Di alun-alun, Tong Lin memandangi udara dingin yang keluar dari badan pria parubaya itu. Ada juga sedikit kengerian di matanya. Dan dia adalah Kaisar Qin, Hu Yitian, dan beberapa pangeran mengikuti diam-diam di belakangnya. Ding, ding, ding. Saat lonceng merdu berdentang, ekspresi Hu Yitian menjadi serius. Suara yang dalam dan kuat, terbungkus dalam kekuatan spiritual, menyebar ke seluruh alun-alun. Semuanya, saya sangat senang bahwa para jenius dari semua negara berkumpul di sini hari ini. Demikian pula, saya rasa Anda juga memahami tujuan kedatangan Anda ke sini, jadi saya tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Pertempuran Tianjiao ini terkait dengan alokasi sumber daya di setiap daerah. Saya juga berharap Anda dapat mengharumkan nama Anda di sini dengan melakukan yang terbaik. Setelah dia selesai berbicara, banyak sekali orang di alun-alun itu berteriak serempak. Hiduplah Kaisar! Hiduplah Kaisar! Akhirnya, dengan suara lonceng, seorang lelaki tua berambut putih berdiri di udara di lapangan bela diri yang luas, membelai jenggotnya dan berbicara kepada semua orang. Semuanya, saya adalah saksi mata dari kompetisi ini dan Kepala Akademi Hanlin, Yan Zentang. Kalian bisa memanggil saya Master Yan. Kemudian saya akan memberitahu Anda peraturan kompetisi ini.
Kompetisi ini dibagi menjadi 2 babak, dan hari ini adalah babak pertama. Peraturan kompetisi ini sangat sederhana. Ada 36 lorong di dinding di sekeliling Anda. Setiap lorong mewakili 36 daerah di negara bagian Qin. Nama daerah Anda ditulis di depan setiap lorong, dan yang harus Anda lakukan hanyalah mengirim perwakilan untuk masuk. Agar adil, perwakilan masing-masing daerah akan ditentukan melalui undian. Mengenai hasil pertandingan, kami serahkan pada takdir. Adapun lorong-lorong ini, lorong-lorong tersebut bersilangan dan terhubung ke berbagai tempat. Lawan yang kalian hadapi saat masuk adalah acak. Mengenai apakah kalian dapat mengalahkan lawan dan maju, semuanya tergantung pada kekuatan kalian sendiri. Kamu mengerti? Saat Tuan Yan selesai berbicara, semua orang di alun-alun sedikit tercengang. Banyak orang tidak memahami subversi bentuk persaingan sumber daya tradisional ini. Daerah yang kuat itu merasa sulit menerima permainan yang sebagian besar mengandalkan keberuntungan. Bagaimanapun, ini seperti pacuan kuda Tianji. Bahkan jika kekuatan keseluruhan Anda adalah yang terkuat, akan selalu ada 1 atau 2 pemula yang datang untuk mengisi nomor. Kalau Anda kurang beruntung dan kebetulan bertemu dengan pemain pemula ini, apakah Anda masih berharap dia akan maju? Ini jelas agak bertentangan dengan akal sehat. Namun karena keagungan Tuan Yan, tak seorang pun berkata banyak. Namun sejujurnya, aturan persaingan semacam ini sebenarnya berperan dalam keadilan bagi daerah-daerah yang awalnya tidak kuat. Di alun-alun, Su Zeng bergumam dalam hatinya. Sepertinya Yang Mulia ingin menggunakan metode ini untuk menghancurkanku. Tapi, kemudian dia menoleh ke samping, menatap para pemuda penuh semangat bertarung di depannya, dan tersenyum. Tampaknya dia sangat yakin dengan kekuatan pemuda di depannya. Tak lama kemudian, dalam waktu kurang dari sesaat, seorang penjaga mengeluarkan sebuah kotak kayu dan berjalan ke arah orang-orang dari Kabupaten Changlan. Upacara pengundian kompetisi juga resmi dimulai. Di dalam tim, banyak anak muda yang mengernyitkan dahi dan berdoa dalam hati, berharap agar tidak terpilih. Hanya sedikit orang yang menantikannya dan berharap merekalah yang akan diundi. Di tengah kerumunan, Tong Qingsui menatap tiket lotre merah yang telah diundinya dan mendesah tak berdaya. Karena ada kata besar tidak ada yang tertulis pada tanda tangan merah ini. Ini juga berarti bahwa kompetisi ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kemudian dia menoleh ke samping, ingin tahu undian apa yang telah diambil Tong Lin, tetapi tiba-tiba dia menyadari bahwa warna undian di tangannya berbeda dengan milik orang-orang di sekitarnya, yakni hijau. Benar saja, setelah Tong Lin membuka kertas hijau itu, sebuah kata besar muncul di hadapannya. Tepat saat kata muncul, Su Qingyan, yang mengenakan gaun hitam di tengah kerumunan, dengan cepat berjalan ke arah Tong Lin. Ketika dia tiba di depannya, dia meminta Tong Lin untuk mengubah tanda tangannya. Tetapi ketika Tong Lin baru saja menyetujui dengan gembira, ia dibentak oleh seseorang di sampingnya. Setelah pengundian, Anda tidak dapat menukarkan lot tersebut dengan orang lain. Karena tidak ada pilihan lain, Tong Lin harus menyerah. Siapa di antara kita yang mendapat tiket hijau? Suara Su Zeng perlahan merendah, membuat kerumunan itu terkesiap. Semua orang saling memandang, namun tepat saat Tong Lin perlahan berjalan keluar dari kerumunan. Semua orang tercengang dan wajah mereka tampak sangat tidak senang. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang mendapat tiket hijau adalah Tong Lin. Tahukah kau, Tong Lin hampir dikeluarkan dari tim oleh sang putri pagi ini. Dan sekarang, semua orang di tim harus bergantung padanya untuk maju. Hal ini membuat banyak orang tampak sangat terkejut. Mereka tidak mengetahui karakter Tong Lin yang sebenarnya dan takut bahwa dia adalah orang yang pendendam. Akibatnya, mereka dikalahkan sebelum permainan benar-benar dimulai. Namun, pada saat ini ketika tidak ada yang memperhatikan, Pangeran tertua Huhai di tembok kota sedang menatap tempat ini. Setelah melihat mahakaryanya berhasil, dia memperlihatkan senyum yang menarik. Saat pengundian berakhir, banyak tim daerah sangat puas dengan hasilnya. Sebab, kecuali Kabupaten Changlan, semua tim kabupaten yang mendapat nomor hijau pada undian ini merupakan tim-tim terkuat di tim tersebut. Hal ini pun membuat banyak orang penasaran, namun para putri dari tim tersebut merenung sejenak. Mengetahui alasan di balik kejadian itu, Xuanji mengungkapkan senyuman yang sulit disembunyikan. Dentang, saat bel berbunyi santai dari gedung tinggi itu berdentang lagi, badan semua orang gemetar. Pada saat ini, Yan Tua berdiri di udara,
dengan tangan di belakang punggungnya, menatap langsung ke semua orang yang hadir. Suara yang kuat perlahan keluar, terbungkus dalam kekuatan spiritual. Kalau begitu, mari kita mulai kompetisi ini. Saat suara Tuan Yan jatuh, Tong Lin juga melangkah maju pada saat ini dan perlahan berjalan ke lorong yang diukir dengan 3 kata Kabupaten Changlan. Saat memasuki lorong, Tong Lin hanya merasakan hembusan angin dingin bertiup di wajahnya, dan obor yang tak terhitung jumlahnya di lorong itu berkibar tertiup angin. Semakin masuk ke dalam terowongan, pandangan yang awalnya kabur tiba-tiba menjadi lebih terang. Di depannya, ada panggung batu duel melingkar yang besar. Di ujung lain panggung batu, seorang pemuda kekar menyilangkan lengannya dan menatap Tong Lin dengan tatapan sangat jijik. Angin sepoi-sepoi bertiup di atas panggung batu bundar yang besar. Tong Lin merasakan niat membunuh yang datang dari sisi berlawanan, dan wajahnya serius. Tak lama kemudian, saat Tong Lin melangkah ke panggung batu, energi berdarah yang amat kuat menyerbu ke arahnya. Pria itu melangkah maju, lalu dia langsung memadatkan kekuatan spiritualnya dan menyerang kepala Tong Lin tanpa ragu-ragu. Menatap serangan yang ada di depannya dalam sekejap mata, Tong Lin tidak mengatakan apa-apa dan mantra seni bela diri keluar dari mulutnya. Jurus pertama dari teknik purba hebat, Pansin. Saat suara itu jatuh, badan Tong Lin menjadi sekeras batu hanya dalam sekejap. Angin tinju yang kencang menghantam badannya, menimbulkan suara berderak bagaikan benturan besi halus. Namun, Tong Lin menggunakan kekuatan reaksi serangan ini untuk berpura-pura terbang mundur. Melihat Tong Lin terlempar mundur beberapa meter setelah dipukulnya, lelaki kekar itu tampak terkejut, tetapi kemudian sedikit kegembiraan mengalir dalam hatinya. Dia benar-benar pecundang. Aku bahkan tidak berusaha sebaik mungkin. Hadiah dari pangeran ini pasti sangat mudah didapatkan. Namun, saat orang ini baru saja mendekati Tong Lin dan ingin menghabisinya, tiba-tiba dia mendapat sebuah pukulan yang sangat keras dan terlempar ke belakang beberapa meter. Beruntungnya, ia berlatih latihan fisik dan bela diri yang sangat ampuh. Bahkan setelah menerima pukulan keras dari Tong Lin, dia masih penuh energi. Namun, rasa sakit yang membakar di dadanya juga membuatnya sadar bahwa pria di depannya tidak boleh dianggap remeh. Kau memang iblis kecil yang licik, tapi hanya itu yang bisa kau lakukan. Setan, guncangkan langit. Saat suara itu terdengar, energi darah yang tak terhitung jumlahnya berputar liar di sekitar badan orang ini, langsung membungkusnya, membuatnya tampak seperti pria berdarah. Di belakangnya muncullah sesosok aneh yang membuatnya tampak seperti setan yang turun dari surga, membuat orang-orang gemetar. Tong Lin menatap pria di depannya, matanya sedikit terpaku. Seluruh badannya tegang, tidak berani mengendur sedikit pun. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi lawan sekuat itu sejak dia mulai berlatih. Tetapi meskipun begitu, dia tidak takut, malah merasa gembira jauh di dalam hatinya. Akan tetapi, saat dia baru saja berkonsentrasi mempertahankan diri dari serangan yang menggemparkan itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa badannya tak terkendali dan mulai gemetar. Setiap garis otot di badan menjadi sangat aktif. Perubahan mendadak ini membuat Tong Lin sedikit tertegun. Tetapi sebelum Tong Lin sempat memikirkannya, pria itu menyerbu ke arahnya seperti setan. Melihat pria berdarah itu dari dekat, apakah ada cara bagi Tong Lin untuk menghadapinya? Dia hanya bisa mencoba yang terbaik. Bentuk akhir dari level pertama seni purba agung, konstelasi surga, bintang jatuh. Lalu, tepat saat tangannya menyentuh lelaki berdarah itu, dia tiba-tiba mendapati ada kekuatan hisap aneh yang tiba-tiba keluar dari telapak tangannya. Kekuatan hisap ini seperti lubang hitam, dengan cepat menyerap kekuatan spiritual berwarna darah dari pria itu. Menghadapi situasi yang tiba-tiba ini, Tong Lin tampak terkejut dan bingung. Dia tidak mengerti dari mana kekuatan ini berasal. Bagaimana bisa dia merasakan bahwa kekuatan spiritual dalam badannya diserap dengan rakus oleh Tong Lin dengan kecepatan yang cepat. Pria kekar itu juga tampak ketakutan. Tepat ketika dia ingin menarik badannya kembali, dia tiba-tiba menemukan bahwa hisapan yang mengerikan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia hindari. Tidak, jangan, aku menyerah. Kemudian ketika suara orang itu terdengar, Tong Lin tidak ingin mempermasalahkannya dan ingin berhenti, tetapi dia mendapati bahwa badannya tidak lagi berada di bawah kendalinya. Dalam waktu kurang dari sesaat, jeritan melengking pria itu terus terdengar.
Tong Lin juga terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak hanya telah menguras seluruh kekuatan spiritual pria ini, tetapi juga telah menyedot habis darah dan energinya. Akibatnya, pria itu meninggial di tangan Tong Lin seperti mumi. Melihat pemandangan di depannya, wajah Tong Lin tampak serius, dan tatapan matanya tampak tumpul saat ini. Dia menatap kosong pada energi merah darah yang tersisa di tangannya, dan untuk sesaat dia lumpuh ke tanah. Pada saat ini, kekuatan isap yang mengerikan itu juga menghilang dengan tenang, seolah-olah tidak pernah muncul, tanpa jejak. "Hei, nak, apa yang telah kau lakukan?" Suara Erlangzi pun terngiang dalam pikiranku. Tong Lin tertegun ketika mendengar ini, lalu dia menghela napas dan berkata lembut. "Saya juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Oh, apakah ada rahasia tersembunyi di badanmu? Aku tidak tahu. Kalau begitu, cobalah gunakan kemampuanmu sekarang dan lihat apakah kamu menyadari adanya perubahan pada badanmu." Setelah mendengar ini, Tong Lin melakukan apa yang dikatakan Erlangzi, duduk bersila di tanah dan melatih teknik kekuatan spiritualnya sendiri. Akan tetapi, pada saat dia berlatih bela diri, dia juga menemukan bahwa ada energi darah ekstra yang entah mengapa ada di dalam badannya. Energi darah ini, seperti kristal iblis yang diserap sebelumnya, berubah menjadi aliran yang berputar di sekitar Tong Lin dan perlahan diserap olehnya. Merasakan perubahan unik ini di badannya, Tong Lin juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar dapat merampas kekuatan spiritual pihak lain dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Meskipun dampak transformasi kekuatan spiritual ini minimal, hal semacam ini tetap saja mengerikan. Praktik semacam ini, yang serupa dengan praktik aliran sesat, dapat memungkinkan orang untuk terus meningkatkan kultivasi mereka. Tetapi hal itu jelas bertentangan dengan etika manusia, jadi Tong Lin tidak benar-benar ingin menggunakannya. Tetapi sekarang dia memandangi badan keriput di tanah yang tampak seperti mumi, dan dia tidak berdaya menghadapinya. Namun, setelah beberapa saat, Tong Lin memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Dia memadatkan api tak bernama dari telapak tangannya dan membakar mahiyat itu hingga menjadi abu. Melihat mahiyat yang terbakar, Tong Lin memasang ekspresi kosong di wajahnya. Namun jauh di lubuk hatinya, dia tidak menginginkan hasil ini. Adapun hasil dari bisa menyerap kekuatan spiritual dan darah orang lain, sudah jelas hal semacam ini tidak boleh diketahui orang lain, jika tidak begitu bocor, dia akan celaka. Saat api mulai membakar sedikit demi sedikit, terlihat jelas bahwa banyak orang telah berkumpul di lapangan perburuan rubah. Mereka melihat sekeliling, menunggu kabar baik dari orang-orang di dalam. Saat semua orang dengan tak sabar menunggu hasil pertandingan, warga Kabupaten Changlan justru terlihat putus asa, seolah sudah mengantisipasi hasil pertandingan. Su Zeng, yang berdiri di samping, tidak menanggapi situasi ini dengan serius. Sebaliknya, dia tampak penuh harap dan memperhatikan setiap gerakan di lorong. Tak lama kemudian, ketika hasil pertandingan terus bermunculan, muncul perasaan campur aduk di lapangan. Sistem eliminasi setengah babak yang kejam telah melenyapkan setengah dari orang-orang. Akhirnya, hasil kompetisi semua orang dipresentasikan kepada semua orang. Di alun-alun, hanya Kabupaten Changlan dan Kabupaten Suhuang yang belum mengumumkan hasilnya. Ketika semua orang dengan bersemangat menunggu dan terus-menerus menganalisis daerah mana yang akan menang. Di lorong yang sepi, sosok kurus Tong Lin perlahan berjalan keluar. Ketika semua orang melihat sosok ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mereka tidak menyangka bahwa Kabupaten Suhuang, salah satu kabupaten paling kuat, dikalahkan oleh kabupaten yang tidak dikenal seperti Kabupaten Changlan. Hal ini membuat semua orang terlihat jelek. Mereka tahu bahwa Kabupaten Changlan kuat, tetapi mereka tidak menyangka bahwa ada orang kecil yang bisa begitu kuat dan mampu mengalahkan kekuatan terkuat di Kabupaten Suhuang. Warga Kabupaten Changlan juga sedikit tercengang. Mereka tidak menyangka Tong Lin bisa memenangkan kompetisi ini. Tepat setelah Tong Lin keluar sebentar, putri dari Kabupaten Suhuang juga menunggu dengan cemas, ingin menunggu orang itu keluar dan meminta klarifikasi. Namun, setelah menunggu cukup lama, tak seorang pun keluar. Rasa gelisah pun tiba-tiba muncul dalam hatinya. Setelah menunggu beberapa saat, orang terkadang tiba-tiba menemukan masalah ini pada saat ini. Semua ekspresi mereka menjadi sedikit gugup. Mereka berbalik dan menatap lurus ke arah Tong Lin. Menatap tatapan yang diarahkan kepadanya oleh orang banyak,
Tong Lin memasang ekspresi kosong di wajahnya, dan hanya menyaksikan semuanya dengan tenang. Di langit, Pak Tua Yan akhirnya tak dapat menahan diri untuk bertanya pada Tong Lin. Tong Lin, apa yang kau lakukan pada lawanmu? Mendengar apa yang dikatakan Pak Tua Yan, Tong Lin membungkuk tak berdaya dan berbicara. Tuan Yan, dia sudah meninggal. Begitu kata-kata itu jatuh di alun-alun, semua orang terkesiap. Mereka tidak menyangka Tong Lin begitu kejam dan langsung membunuh lawannya. Mah Tei, kau berhasil, ya, atau tidak? Mendengar ini, Pak Tua Yan tertegun sejenak, lalu bicara. Apa artinya? Tuan Yan sangat berpandangan jauh ke depan. Ketika saya bertanding dengannya, saya tidak membunuhnya. Dialah yang bermain api dan membakar dirinya sendiri, yang mengakibatkan kematiannya dan bahkan tidak ada abu yang tersisa. Tong Lin selesai berbicara. Keheningan yang mematikan. Bermain api dan kau akan terbakar, yang tersisa hanya abu. Setelah mendengar ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dan menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Omong kosong, ini tidak mungkin. Kau pasti menggunakan trik yang berbahaya. Aku akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu. Putri Su Peng dari Su Huang, yang berdiri di sana, berteriak marah saat mendengar ini. Diamlah, aku akan menyelidiki masalah ini dan memberimu penjelasan yang memuaskan. Sekarang aku nyatakan putaran pertama kompetisi berakhir. Setelah Tuan Yan selesai berbicara, tidak seorang pun tahu harus berkata apa. Pada malam hari, Tong Lin berjalan di istana, dan Tong Qingsui mengikutinya dari dekat. Keduanya berjalan seperti itu, keduanya dalam pengertian diam-diam, tanpa berbicara. Lagi pula, ada banyak orang di istana, dan mungkin ada seseorang di suatu tempat yang mengawasi setiap gerakan mereka sepanjang waktu. Dan sore ini, Yan Zentang dan putri-putri lainnya juga melakukan penyelidikan terhadap Tong Lin. Selama peninjauan, Tong Lin bersikeras untuk bersikap sepenuhnya jujur, dan melimpahkan semua kesalahan pada orang lain. Pada akhirnya, karena tidak adanya bukti apapun, Yan Zentang tidak punya pilihan selain mengesampingkan masalah itu untuk sementara waktu agar tidak menunda kemajuan kompetisi semua orang. Saya akan memberi Anda penjelasannya jika saya memiliki petunjuk di kemudian hari. Akan tetapi, mereka yang mengerti tahu bahwa apa yang disebut penjelasan ini tidak mempunyai arti pada saat ini. Pada akhirnya, semuanya akan sia-sia, jadi meskipun Su Peng merasa sangat tidak rela, dia pasti tidak akan menyinggung Yan Zentang meskipun dia orang kecil. Lagi pula, terus terang saja, orang yang meninggal itu bukan putranya, dan dia tidak punya hubungan apapun dengan putranya. Mengapa dia harus mempertaruhkan masa depannya demi orang asing? Cari saja alasan saat kau kembali dan menenangkan keluarga mereka. Bahkan jika keluarga orang itu tidak puas, masalah apa yang dapat ditimbulkan oleh keluarga kecil? Apakah mereka akan memutuskan hubungan dengan Istana Putri karena masalah ini? Jawabannya jelas tidak. Akhirnya, dengan lambaian tangan Su Peng, masalah itu pun selesai. Langit malam itu sunyi dan mencekam. Tong Lin menatap langit dan pepohonan yang bergerak tertiup angin. Dia merasa sangat tertekan, dan masih memikirkan kejadian aneh yang terjadi hari ini. Memikirkan kekuatan aneh ini, Tong Lin terkejut dan sedikit takut pada saat yang bersamaan. Ia tidak tahu dari mana datangnya kekuatan aneh dalam badannya, ia juga tidak tahu apakah kekuatan ini baik atau buruk baginya. Terlebih lagi, bahkan orang bodoh yang telah melihat banyak adegan besar pun masih bingung dengan situasi ini. Hal ini juga membuatnya merasa sedikit waspada. Di pagi hari, saat matahari sudah tinggi di langit, Yan Zentang berdiri dengan tangan terlipat di sebuah lapangan di tepi hutan lebat, menatap tim-tim yang lolos di bawah panggung dengan tatapan yang sangat dingin. Semuanya, hari ini adalah babak terakhir kompetisi ini. Aturan babak ini sangat sederhana. Pemenangnya akan ditentukan berdasarkan poin. Peraturan khususnya adalah sebagai berikut. Sebelum memasuki hutan ini, pemimpin masing-masing daerah akan menerima slip giok, lalu memberikannya kepada salah satu anggota tim. Slip giok ini akan mencatat poin Anda, dan tugas Anda adalah melindungi poin-poin yang ada di dalamnya sambil merebut poin dari tim lain. Pada akhirnya, dalam waktu yang terbatas, tim dengan poin tertinggi akan menang. Saya pikir Anda harus menjelaskan dengan jelas tentang hadiah bagi pemenangnya. Kompetisi ini dibatasi hingga 12 jam, dan setiap jam, data skor setiap lawan akan diberitahukan dan diperbarui melalui slip giok.
Kalau begitu, saya doakan semoga kalian semua beruntung. Saat suara Yan Zentang mereda, setiap tim yang maju menerima selembar giok. Akhirnya, saat cahaya putih menyala, titik awal pengendalian pedang masing-masing tim terungkap. Setelah poin awal ditampilkan, 3 detik kemudian daftar peringkat poin dasar mulai terlihat. Semua orang hanya melihatnya sekilas dan terkejut saat mengetahuinya. Dalam daftar peringkat, tempat pertama adalah Kabupaten Changlan, dan poin Kabupaten Changlan bahkan lebih tinggi lagi, sangat tinggi, langsung mengalahkan semua 10 besar, mencapai 10.000 poin yang mengerikan. Melihat kejadian mengerikan itu, bukan hanya mereka saja, bahkan warga Kabupaten Changlan pun sedikit linglung, dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Su Zeng, yang merupakan pemimpin kerumunan di Kabupaten Changlan, juga mulai memikirkannya setelah melihat pemandangan ini, dan bergumam dengan suara rendah. Sepertinya Yang Mulia sungguh-sungguh tidak ingin kita terus mendapatkan keuntungan. Apakah dia menemukan sesuatu? Tepat saat dia tengah berpikir, suara kuat Yan Zentang terdengar lagi. Oh, saya lupa memberitahu Anda bahwa poin awal yang disebut didistribusikan dan dihitung berdasarkan peringkat Anda di kompetisi sebelumnya. Sekarang semua orang tahu poin awal mereka. Kalau begitu, mari kita mulai permainannya. Setelah mengatakan ini, Yan Zentang melirik Su Zeng yang tengah berpikir sambil menundukkan kepala, tetapi ada kilatan dingin di matanya. Saat kompetisi dimulai, orang-orang dari Kabupaten Changlan adalah yang pertama memasuki hutan. Memasuki jauh ke dalam hutan, Su Qingyan menatap slip giok di tangannya dan berbicara kepada semua orang dengan suara rendah. Semuanya, kalian semua telah melihat situasi saat ini. Situasi kita sangat serius. Dapat dikatakan bahwa kita telah menjadi sasaran kritik publik. Kurasa pasti ada banyak orang yang mengawasi kita sepanjang waktu. Bahkan mungkin banyak dari mereka yang sudah membentuk tim untuk memburu kita. Jadi pada saat ini kita harus benar-benar siap menghadapi situasi yang tidak terduga. Saat suara dingin Su Qingyan mereda, Wang Zong dalam tim tampak sedikit marah dan mengumpat. Kutu kupret, ini jelas-jelas ditujukan pada kita. Sekalipun kita tahu hal ini, apalagi yang dapat kita lakukan? Wang Dan di samping juga berbicara. Hei, apakah kamu melewatkan sesuatu? Mendengar ini, semua orang menoleh untuk melihat Tong Qingsui yang berdiri di samping mereka, agak bingung. Apa artinya? Mendengar ini, Su Qingyan bertanya dengan suara rendah. Seketika, Tong Qingsui tidak berniat membiarkan pertanyaan itu menggantung dan berbicara langsung. Apa kalian tidak menyadarinya? Saat ini poin kita jauh di atas tim lain. Bahkan jika kita menjumlahkan semua poin tim lain, mereka mungkin masih belum sebaik kita. Jadi dalam permainan ini, kita hanya perlu bersembunyi dan tidak ditemukan oleh tim lain, dan menunda hingga akhir permainan. Bahkan jika mereka menemukan kami di tengah jalan, akan mudah bagi kami untuk bangkit dengan kekuatan gabungan kami semua. Singkatnya, kami tidak harus berjuang untuk poin orang lain seperti tim lain. Setelah kata-kata itu diucapkan, semua orang mengangguk tanda setuju. Ide Anda bagus, tetapi jangan lupa bahwa peringatan dini tidak hanya dapat memperbarui daftar peringkat kita setiap jam, tetapi bahkan dapat menemukan posisi masing-masing tim. Yang lebih penting, hutan ini dibentuk dengan formasi, dan rentang aktivitas untuk semua tim sangat kecil. Bersembunyi bukanlah solusi jangka panjang. Tapi kita bisa mencobanya. Lagi pula, satu-satunya keuntungan yang kita miliki dalam kompetisi semacam ini adalah batas waktu. Lagi pula, batas waktu ini sangat singkat. Kita hanya perlu bertahan selama 1 hari. Ini juga satu-satunya keuntungan yang bisa kita gunakan. Jadi saya memutuskan untuk mengumpulkan tim dan bersembunyi, mendirikan beberapa pos penjagaan lagi, mengirim beberapa orang untuk membentuk penjagaan rahasia dan terlihat, dan menyiapkan beberapa penyerang untuk memberi kami perlindungan. Setelah itu, strategi Su Qingyan diakui oleh semua orang. Kemudian semua orang di Kabupaten Changlan bertindak sesuai strategi Su Qingyan. Hutan lebat itu dipenuhi pepohonan yang menjulang tinggi. Pohon-pohon yang tinggi itu seperti raksasa hijau, dan mahkotanya saling bertautan membentuk tenda hijau alami. Sinar matahari bersinar melalui celah-celah dedaunan ke tanah, dan cahaya serta bayangan yang berbintik-bintik menambah sentuhan misteri pada hutan. Di dalam hutan, ketika suara angin bertiup terus terdengar, banyak sosok juga berdiri di atas pohon-pohon raksasa dan melihat ke depan. Saudaraku, ini tidak benar. Bagaimana mereka bisa bersembunyi dengan baik? Jika aku ingat dengan benar,
ada batasan formasi di sini, dan jangkauan pergerakan semua tim terbatas. Ini seharusnya tidak mungkin. Di atas pohon raksasa, seorang pemuda terkemuka melirik ke arah adik laki-lakinya yang sedang berbicara, lalu berbicara perlahan dengan suara rendah. Kenapa panik? Sekarang semua tim sudah bersatu, tinggal menunggu waktu saja sebelum kita menemukan mereka. Lagi pula, setiap jam, landmark semua tim akan diperbarui. Apa kau masih takut kalau mereka akan menghilang begitu saja? Benar sekali. Kali ini, semua tim kita telah bergabung. Sekalipun Kabupaten Changlan sangat kuat, saya khawatir mereka akan seperti ikan di talenan, menunggu kita untuk membantai mereka. Mendengar ini, pria terkemuka itu mengerutkan kening dan kemudian berbicara lagi. Oh, kurasa tidak. Sekalipun kita bisa mengalahkan mereka, cara membagi dagingnya tetap bergantung pada kekuatan kita. Jadi sampaikan perintahku nanti. Semua anggota tim, berpura-puralah dari samping. Jangan terlibat dalam konflik langsung dengan mereka. Simpan energi kalian untuk saat yang tepat. Kami di Kabupaten Dahuang ingin mendapat tempat pertama kali ini. Dimengerti, bos. Di sisi lain, saat tim terus mempersempit pengepungan, Tong Lin menatap sekeliling dengan ekspresi muram di semak-semak besar. Sebab dilihat dari situasi saat ini, mereka kini terjebak di jalan buntu. Semua tim membentuk terompet di sekeliling mereka, mencoba mengepung dan membunuh mereka. Menghadapi situasi yang sangat serius ini, semua orang di Kabupaten Changlan merasa tegang saat itu. Akan tetapi ada satu pengecualian, yang tampak tenang, terus menyeka pedang emas di tangannya, dan tampak tidak menyadari segala sesuatu di sekitarnya. Namun, tindakannya menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pengejar terbesar Sukingyan. Lalu laki-laki itu berbicara kepadanya dengan suara sekeras lonceng, sangat bangga. Hei, bocah dari keluarga Tong, apa yang kau lakukan berdiri di sana? Situasi kita sangat serius saat ini, mengapa kau tidak datang dan mempertahankan tempat ini bersamaku? Mendengar ini, Tong Suo hanya meliriknya dengan tenang tanpa mengatakan apapun. Menghadapi perilaku Tong Suo yang sangat menghinanya, pria itu tidak tahan lagi. Dia melangkah maju dan berjalan ke arah Tong Suo dengan pedang di tangan, ingin memberinya pelajaran. Melihat tindakan pria itu, semua orang di sekitarnya sedikit takut, dan Tong Qingsui di samping tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara langsung. Lin Ya, apa yang akan kamu lakukan? Akan tetapi, kata-kata Tong Qingsui tidak menimbulkan riak apapun. Lin Ya masih melangkah maju, namun di saat berikutnya dia mengayunkan pedangnya ke depan dan menebas kepala Tong Suo. Akan tetapi, saat pedangnya hendak jatuh, erangan Tong Suo terdengar seperti suara hantu dan dia langsung menghindarinya. Melihat pedangnya mengenai udara, Lin Ya tersenyum tipis, karena dia tidak bermaksud benar-benar membunuhnya dengan pedang ini, dia hanya ingin menakut-nakutinya. Melihat Tong Suo menghindar, Lin Ya merasa tujuannya telah tercapai, lalu dia pun berbicara dengan acuh tak acuh. Kupikir kau punya kekuatan, tapi ternyata kau hanya seorang pengecut. Kalau begitu, kau seharusnya tidak bermalas-malasan di sini. Dan kini, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Tong Suo melangkah maju, berbalik, dan menebasnya dengan pedang di tangan. Melihat kejadian yang tiba-tiba ini, Lin Ya juga jelas ketakutan. Dia buru-buru mengambil pedang dan mencoba melawan. Tetapi saat pedang Tong Suo hendak jatuh, dia tiba-tiba mendapati Tong Suo berbalik lagi dan mengayunkan pedang lainnya. Tetapi pedang ini diarahkan langsung ke titik vitalnya. Pada saat ini, dia jelas tidak mampu menghentikannya, tetapi ancaman kematian menghantuinya. Akhirnya, karena terancam kematian, kaki dan tungkainya menjadi lemas dan dia terjatuh ke tanah. Melihat Lin Ya terjatuh ke tanah, pedang Tong Suo berhenti 1 cm dari tenggorokannya. Jadi kamu juga seorang pengecut. Setelah selesai berbicara, Tong Suo menyimpan pedangnya dan melangkah maju perlahan, meninggalkan Lin Ya yang ketakutan. Setelah Tong Suo pergi, Lin Ya yang ketakutan, perlahan berdiri. Tetapi tepat setelah ia berdiri, beberapa benda tak dikenal muncul di tempat ia pingsan. Sial, kamu takut setengah mati. Seseorang di antara kerumunan itu tiba-tiba berkata demikian, dan semua orang menoleh dengan heran. Setelah mendapat verifikasi, semua orang menunjukkan penghinaan di wajah mereka. Melihat tatapan menghina dari kerumunan, Lin Ya merasa malu di dalam hatinya. Dia hanya menundukkan kepalanya, dan di bawah tatapan aneh dari kerumunan, dia kembali dan tetap di posisinya.
Tetapi kali ini, setelah dia kembali ke jabatannya, banyak orang menjauh. Menyaksikan insiden kecil yang terjadi dalam tim, tatapan mata Su Qingyan dingin dan dia berbicara perlahan kepada orang banyak dengan suara yang jelas. Baiklah, jam pertama telah berlalu, dan koordinat kita telah diperbarui. Sekarang kita bisa melihat bahwa semua tim sedang berlomba-lomba menuju kita dengan kecepatan tinggi. Pasar akan semakin ketat selanjutnya. Semua orang, bersiaplah. Akan tetapi, tepat saat suara dingin Su Qingyan mereda, di langit, seorang pemuda kekar juga melompat dan menebas semua orang yang hadir tanpa ampun. Tikus kecil itu akhirnya menemukanmu. Melihat kilatan pisau yang tiba-tiba itu, wajah semua orang di Kabupaten Changlan semuanya muram. Tak lama kemudian, cahaya bilah spiritual itu menembus udara dan langsung menghantam tanah. Di tengah kerumunan, Tong Suo melompat dengan pedang sepanjang 3 kaki di tangannya dan menebas pria itu dengan seberkas cahaya pedang. Akan tetapi, saat pedangnya hendak mengenai dada lelaki itu, tiba-tiba muncul orang lain yang entah dari mana dan langsung menghalangi cahaya pedang itu. Dengan munculnya orang ini, lingkungan sekitar orang-orang di Kabupaten Changlan menjadi sedikit aneh. Setelah beberapa saat, banyak cahaya spiritual melesat ke langit. Bagaikan seberkas cahaya warna-warni yang cemerlang, ia mengelilingi mereka. Kutu kupret, mereka semua tiba begitu cepat. Melihat banyaknya musuh di sekitarnya, Su Qingyan berbicara dengan suara rendah. Su Qingyan, aku tahu slip giok itu ada padamu. Serahkan padaku dan aku akan membiarkanmu pergi. Pria kekar di langit menyilangkan lengannya dan berbicara kepada Su Qingyan di tengah kerumunan. Mimpi, jika kalian tidak mau minum roti panggangku, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Ayo, saudara-saudara. Begitu kata-kata itu terucap, semua orang di sekitarnya melonjak berdiri. Dalam sekejap, seluruh bumi mulai bergetar di tengah kekacauan kerumunan. Hutan lebat mulai bergetar saat kekuatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Siklon kekuatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan menari-nari di udara. Pertempuran pun langsung berubah menjadi sengit, rakyat Kabupaten Changlan pun mulai kehabisan tenaga, menghadapi musuh yang jumlahnya berkali-kali lipat lebih banyak dari mereka. Banyak orang yang sempat bingung. Lagi pula, 2 tinju tidak sebanding dengan 4 tangan, dan 1 pukulan saja dapat membunuh guru. Di bawah pengepungan yang tidak terorganisir ini, banyak orang di Kabupaten Changlan berbalik dan terbang mundur, tergeletak di tanah dan kehilangan efektivitas tempur mereka. Akhirnya, dia terbungkus dalam bola cahaya putih dan diteleportasi. Melihat orang-orang dari Kabupaten Changlan yang tergeletak di tanah disingkirkan satu demi satu, seorang pria terkemuka di pohon raksasa berbicara sambil tersenyum tipis. Su Qingyan, aku sarankan kamu untuk bersikap pintar dan segera serahkan slip giok poin itu, kalau tidak, kalian semua akan musnah. Mendengar ancaman pria itu, Su Qingyan yang sedang terbang di udara tetap tidak tergerak, dengan wajah tenang. Suara dingin juga keluar dari mulutnya. Jika kamu ingin mendapatkan slip giok ini, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kekuatan dan kualifikasi. Kualifikasi. Pria itu berhenti sejenak ketika mendengarnya, lalu berbicara. Sepertinya kalian benar-benar tidak mau menerima roti panggangku, jadi jangan salahkan kami karena menindas kaum minoritas. Begitu dia selesai berbicara, lelaki itu melompat dari babi raksasa, kemudian 4 cahaya pedang datang dari langit dan menebas langsung ke arah Su Qingyan. Melihat serangan gabungan 4 orang di udara, Su Qingyan hanya tersenyum tipis, tetapi pedang King Feng setinggi 3 kaki di tangannya terus berputar di telapak tangannya. Dalam sekejap, Su Qingyan menggerakkan badannya sedikit, mengayunkan lengannya, dan cahaya pedang hijau yang sangat kuat pun turut menebas. Saat berikutnya, kekuatan spiritual yang dihasilkan oleh cahaya pedang kedua belah pihak menyebar langsung ke segala arah, dan riak muncul dari udara. Namun, pada saat berikutnya, tokoh-tokoh seni bela diri di udara tiba-tiba mulai bertarung. Cahaya pedang yang tajam ada di mana-mana, dan kecepatan kedua belah pihak sangat cepat. Hanya dalam sekejap mata, tabrakan antara kedua belah pihak tidak kurang dari 100 kali. Saat riak menyebar, di bawah kerumunan, Tong Lin dan Tong Kingsway juga terjebak dalam pertarungan sengit. Untungnya, kulit Tong Lin cukup tebal untuk bertindak sebagai perisai daging, sehingga dapat menahan banyak kerusakan di depannya. Ini berarti bahwa meskipun mereka berada dalam situasi yang buruk, mereka masih dapat melancarkan serangan balik terkoordinasi yang indah dari waktu ke waktu dalam situasi ini.
agar tidak jatuh ke dalam keadaan yang sepenuhnya pasif. Dalam perkelahian itu, 3 senjata menghantam badan Tong Lin dan menimbulkan suara berderak. Mata ketiga pria itu dipenuhi dengan keheranan yang luar biasa. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa badan manusia benar-benar dapat menahan senjata. Sial, anak ini punya badan yang aneh, semuanya harus hati-hati. Saat orang ini selesai berbicara, yang lain juga menjadi waspada. Tepat saat beberapa orang saling berhadapan, fluktuasi energi yang kuat di udara juga menarik perhatian semua orang yang hadir. Su Qingyan, apa yang akan kamu lakukan? Saat seorang pria di udara selesai berbicara, orang-orang di sekitar tiba-tiba menyadari bahwa fluktuasi energi yang sangat kuat ini sebenarnya berasal dari badan Su Qingyan. Dalam sekejap, tekanan spiritual yang luar biasa kuat menyelimuti seluruh tempat, membuat semua orang yang hadir terengah-engah sejenak. Semua orang menatap pemandangan yang sangat mengerikan di langit, merasa sedikit tidak percaya. Ini adalah setengah langkah menuju tahap pembangunan pondasi. Di langit, seorang lelaki menatap pemandangan itu dengan heran dan tak percaya, lalu berbicara perlahan dengan suara rendah. Bagaimana ini mungkin? Setengah langkah untuk membangun fondasi. Anda harus tahu bahwa sepanjang masa, tidak ada seorang pun di seluruh negara Qin yang pernah mencapai setengah langkah pembangunan fondasi. Belum lagi kondisinya sangat sulit, bahkan lebih sulit daripada membangun fondasi. Yang lebih penting adalah untuk berkultivasi ke tingkat ini, seseorang membutuhkan fondasi yang sangat besar. Melihat seluruh negara bagian Qin, saya khawatir tidak ada keluarga yang dapat melakukan ini. Siapa bilang itu tidak benar? Mereka yang berada di bawah level setengah langkah semuanya semut. Melihat sekeliling, siapa lagi yang bisa bertarung dengannya? Tidak ada ketegangan dalam kompetisi semacam ini. Apakah kita akan menyerah begitu saja? Kita akhirnya sampai di sini. Seorang pria di tengah kerumunan berteriak kepada 3 orang lainnya sekeras-kerasnya. Jadi apa yang kau inginkan? Bahkan jika kita semua bersatu, kita tidak akan sebanding dengannya, dan kekuatan spiritual kita hampir habis. Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan bisa bertarung di udara. Tapi dia berbeda. Kekuatan spiritualnya lebih dari 100 kali lebih kuat dari kita. Dibandingkan dengannya, bahkan jika kita semua di sini bertarung bersama, kita tidak sebanding dengannya. Mengapa repot-repot bertarung dengannya? Mendengar ini, pria itu masih sangat enggan di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, dia mengambil keputusan dan mengeluarkan cermin perunggu dari tangannya dan berkata kepada 3 orang lainnya. Ini adalah senjata ajaib pembangun fondasi, cermin lingkuan Bagua. Selama cermin ini menyinari dirinya, kultivasinya akan langsung ditekan. Selama kita mengalahkannya selama dia menekan kita bisa mendapatkan semua poin yang dimilikinya. Saat suara berat itu terdengar, ketiga orang lainnya semua menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Tak lama kemudian salah satu dari mereka berbicara. Wah, aku tidak menyangka kamu punya harta karun yang begitu ajaib. Jadi, tunggu apa lagi? Di udara, Su Qingyan sedikit tertegun saat melihat cermin perunggu di tangan pria itu. Tetapi sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, cermin perunggu itu terbang langsung ke arahnya. Melihat cermin perunggu yang terbang cepat ke arahnya, Su Qingyan hendak mengangkat pedangnya untuk menangkisnya. Namun, saya tidak menyangka bahwa cermin perunggu ini benar-benar membawa kekuatan formasi. Tiba-tiba, kekuatan formasi keluar dari cermin perunggu dan membungkusnya. Saat dirinya diselimuti oleh formasi yang sangat aneh itu, Su Qingyan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan spiritual di badannya dengan cepat meredup pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Itu tidak berhenti sampai mencapai puncak pelatihan Qi. Bagaimana ini mungkin? Merasakan satu-satunya aura pemurnian Qi puncak di badannya, Su Qingyan hanya merasa pusing dalam pikirannya. Dia tidak menyangka bahwa kartu truf terbesar yang menjadi kekuatan andalannya telah kehilangan efeknya pada saat ini. Namun, setelah melakukan penyesuaian cepat, tatapan dingin Su Qingyan menjadi sedikit panas. Aku tidak pernah menyangka kau punya senjata ajaib seperti itu. Tapi, apakah kau punya kemampuan untuk merebut kepingan giok itu dariku? Mendengar ini, yang lain pun tersenyum tipis. Su Qingyan, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tak terkalahkan di dunia ini? Kamu benar-benar mengatakan hal seperti itu? Aku tetap menyarankanmu untuk menyerahkan slip giok itu dengan patuh. Jika tidak, kita para saudara tidak akan tahu bagaimana bersikap lembut terhadap wanita.
Hanya karena kalian sekelompok pengecut, berarti kalian tidak layak. Jika Anda tidak menerima roti panggang saya, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Begitu kata-kata itu terucap, beberapa orang di udara mulai berkelahi lagi. Tetapi kali ini, setelah beberapa konfrontasi, kerugian besar Su Qingyan mulai terlihat. Pasti sangat tidak nyaman ditekan. Coba aku lihat bagaimana kau bisa menghindari pedang ini. Matahari berada tinggi di langit. Sinar matahari yang hangat menyinari pipi semua orang. Pada saat ini, di udara, Su Qingyan secara bertahap memperlihatkan kekurangannya di bawah serangan bersama beberapa orang. Dalam duel antar master, kemenangan atau kekalahan sering kali diputuskan dalam sekejap. Su Qingyan, yang menunjukkan kelemahannya, jelas memberi lawan kesempatan, menyebabkannya jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dan menjadi sangat malu. Akhirnya, setelah tertabrak salah satu dari mereka, dia terjatuh dari udara dengan kecepatan tinggi. Melihat Su Qingyan jatuh ke tanah dengan wajah pucat, Tong Lin merasa ada sesuatu yang salah. Segera, dia melangkah maju dan berdiri di depan Su Qingyan. Semua orang di kerumunan melihat pemandangan ini, dan ekspresi mereka yang sebelumnya tegang sedikit mengendur. Tak lama kemudian, ketika pasukan yang tersisa dari Kabupaten Changlan semuanya bergerak maju, beberapa orang yang sebelumnya berada di udara juga terjatuh. Su Qingyan, apa lagi yang bisa kau katakan? Kau hanyalah pasukan yang kalah sekarang. Bagaimana kau masih bisa lolos? Mendengar ini, Tong Suo di antara kerumunan tersenyum tipis, lalu tatapannya menjadi sedikit dingin, dan dia pun berbicara. Menurutmu siapa jenderal yang kalah? Menatap Tong Suo yang berada di tengah kerumunan dengan wajah muram namun auranya teramat aneh, lelaki itu mula-mula tertegun, lalu tersenyum menghina dan berkata dengan nada meremehkan. Apa kau tidak mendengarku? Apa kau pikir kau adalah Su Qingyan? Kau bisa melawan 4 orang sendirian. Saya pikir kita bisa mencobanya. Kau akan mati jika kau mencoba. Coba kulihat apa yang bisa kau lakukan, dasar tikus. Saat kata-kata itu terucap, tiba-tiba sebuah sosok berlari keluar dari kerumunan. Sangat cepat, bagaikan kilat. Dia mengepalkan telapak tangannya dan meninju kepala Tong Suo dengan keras. Melihat sosok ini, wajah Tong Suo tidak menunjukkan emosi apapun. Namun, sesaat kemudian, sosoknya menghilang dari tempat itu seperti hantu. Pemandangan yang sangat aneh ini membuat semua orang yang hadir merasakan kulit kepala mereka langsung berdenyut. Melihat Tong Suo menghilang di tempat, pria yang memukulnya juga tercengang. Namun, tepat ketika dia ingin menghentikan serangan dan mencari Tong Suo, dia tiba-tiba menemukan pedang panjang yang dingin tergantung di lehernya. Jika kau kalah, kau menyerah saja atau biarkan aku membantumu. Mendengar kata-kata dingin Tong Suo, hati orang itu langsung melonjak marah, tetapi ketika dia ingin menyingkirkan pedang panjang itu, dia tiba-tiba menyerang. Tetapi tiba-tiba dia menemukan bahwa pedang putih itu dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Tampaknya jika dia memiliki motif yang sedikit saja tidak murni, dia yakin pedang itu akan langsung menembus tenggorokannya. Akhirnya, di bawah ancaman kematian, suara pria itu sedikit bergetar, lalu dia berbicara perlahan. Aku berhenti. Saat dia selesai berbicara, bola cahaya putih menyelimuti dirinya dan dia akhirnya diteleportasi keluar. Tetapi ketika orang itu diteleportasi keluar, semua orang menatap pemandangan di depan mereka dengan tak percaya. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa pemuda di hadapan mereka yang tampak tidak mencolok ini, mampu mengalahkan lelaki itu hanya dengan satu gerakan. Anda harus tahu bahwa orang ini bukan orang biasa, dia adalah kapten suatu daerah, dan dia berada pada level yang sama dengan Su Qingyan. Namun, meskipun begitu, itu tetap bukan tandingannya. Bagaimana mungkin ini tidak mengejutkan mereka? Menatap mata ketakutan di sekelilingnya, wajahnya tenang dan suara dingin keluar dari mulutnya. Kenapa? Apakah ada orang lain yang mau ikut dan mencoba? Setelah mendengar ini, orang-orang di sekitarnya tidak berniat mengambil tindakan apapun. Mereka hanya menatapnya dengan tenang. Kenapa kau berpura-pura? Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kau bahkan belum setengah jalan membangun fondasi. Apa kau benar-benar berpikir kami takut padamu? Semuanya, ikuti aku dan tangkap orang ini. Begitu kata-kata itu terucap, beberapa tokoh di kerumunan tiba-tiba mengambil tindakan. Melihat orang-orang ini mengambil tindakan, tatapan mata Tong Suo berubah dingin. Kekuatan spiritual terus berputar di telapak tangannya. Wah,
kau harus membayar harga atas kesombonganmu. Jangan menahan diri, dan bunuh dia dengan satu serangan. Dalam sekejap, begitu suara itu terdengar, beberapa orang langsung mengeluarkan jurus pembunuh terkuat mereka. Melihat jurus pembunuh terkuat yang dimiliki orang di hadapannya, Tong Suo tidak berani mengendur dan juga menggunakan kartu truf terkuatnya. Pada saat berikutnya, ketika beberapa kekuatan spiritual menembus udara, seluruh hutan menjadi mendidih. Mundur cepat. Orang-orang di sekitar melihat serangan putus asa orang-orang ini dan tidak berani mendekat. Mereka mundur satu demi satu, takut terkena dampaknya. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras di hutan, dan seluruh hutan mulai bergetar saat itu. Tiba-tiba seluruh hutan dipenuhi asap. Begitu asapnya menghilang, orang-orang di sekitar mendongak, memandang sekeliling dengan heran, ingin tahu siapa yang menang atau kalah kali ini. Benar saja, saat asap benar-benar menghilang, Tong Suo tergeletak di tanah, tangan kanannya menutupi dadanya dengan erat. Memar di sudut mulutnya juga menunjukkan bahwa Tong Suo telah menderita luka dalam yang cukup parah dalam konfrontasi ini. Sementara itu, orang-orang lainnya tetap tenang, hanya menyaksikan kejadian itu dengan tenang tanpa banyak bicara. Namun tak lama kemudian, salah seorang di antara mereka tak dapat menahan diri untuk bicara sambil menyaksikan adegan lucu di hadapannya. Kupikir kau begitu kuat, ternyata kau seperti ini. Menjadi sombong selalu ada harganya. Saat kata-kata itu terucap, dia hanya melihat wajah Tong Suo yang sangat malu, namun tidak ada sedikit pun kenangan di wajah sombongnya itu. Melihat ekspresi Tong Suo, dia merasa sangat tidak senang dan ingin terus mengejeknya. Sebuah bola cahaya putih juga membungkusnya dan membawanya keluar. Di bawah perawatan si botak putih, luka-luka Tong Suo juga perlahan pulih. Melihat pemandangan ini, kecuali beberapa orang dari Kabupaten Changlan, orang-orang lainnya semua tersenyum ringan, tetapi mereka tidak bermaksud mengejek. Bagaimanapun, kemenangan mereka tidak adil, mereka hanya memiliki keunggulan jumlah. Mereka berani percaya bahwa jika mereka berjuang sendirian, kekuatan keseluruhan Kabupaten Changlan pasti akan mengalahkan kekuatan apapun di medan perang. Tetapi pohon besar menarik angin, dan bahkan seekor harimau harus menghindari serangan sekawanan serigala untuk sementara waktu, atau bahkan binasa. Su Qingyan, jika kamu masih punya kartu, tunjukkan sekarang. Kalau tidak, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Serahkan slip giok itu dan kita akan berhenti. Oh, kamu sedang bermimpi. Kau wanita yang tidak tahu terima kasih. Aku sudah memberimu begitu banyak kesempatan, tapi kau masih saja sombong. Kalau begitu, biar kami yang memberimu pelajaran. Ia juga memberitahu Anda seperti apa dunia itu. Pada titik ini, orang-orang di sisi berlawanan jelas tidak lagi tinggal, dan serangan lain yang sangat kuat pun dipadatkan. Dia menyerang langsung ke beberapa orang yang tersisa dan menyaksikan serangan yang mengerikan itu berakhir. Ada juga sedikit keengganan di wajah dingin Su Qingyan. Tetapi saat ini, dia jelas tidak lagi memiliki kekuatan ekstra untuk menghentikannya. Tong Qingsui, yang berdiri di sampingnya, terengah-engah dan bertanya pada Tong Lin dengan lembut. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mendengar ini, Tong Lin juga mengerutkan kening, tetapi dia tetap tenang dan kalem. Kalian semua minggir dan saksikan penampilanku selanjutnya. Di hutan lebat, saat serangan gencar lawan terus terkumpul, seluruh hutan bergetar di bawah tekanan kekuatan spiritual ini. Memanggil, hanya dalam sekejap, serangan kekuatan spiritual yang dahsyat langsung menembus udara dan meledak ke arah orang-orang dari Kabupaten Changlan. Melihat serangan kekuatan spiritual dahsyat di depannya, Tong Lin di sampingnya juga maju selangkah. Tiba-tiba, kekuatan spiritual berwarna darah terlihat berkumpul di sekitar badan Tong Lin. Di bawah kekuatan spiritual berwarna darah ini, kekuatan spiritual biru muda juga tertinggal di dalamnya, membuatnya sulit dideteksi. Gerakan terakhir dari seni purba, Starfall. Saat suara rendah Tong Lin keluar, badannya langsung terbungkus dalam kekuatan spiritual merah, seperti batu spiritual merah, tampaknya tidak bisa dihancurkan. Ledakan. Setelah ledakan besar, Tong Lin langsung dikelilingi asap. Seseorang di antara kerumunan melihat kejadian itu dan tidak dapat menahan tawa dan cibiran. Dasar bocah kurang ajar, apa kau benar-benar berpikir kau sedang berada di tahap membangun fondasi? Di bawah serangan gabungan dari beberapa dari kita, bahkan seorang kultivator pembangun fondasi harus mengalah. Namun, sesaat kemudian, sebelum dia selesai berbicara,
pupil mata pria itu tiba-tiba mengecil. Dia langsung bertanya, bagaimana ini mungkin? Begitu kata-kata itu terucap, lelaki itu terkejut melihat sesosok badan kurus kering dengan pakaian robek dan badan merah berjalan keluar perlahan di tengah debu yang beterbangan. Saat debu mulai menghilang, seruan terdengar di mana-mana. Mereka tidak menyangka bahwa Tong Lin benar-benar dapat memblokir serangan itu dengan badannya sendiri. Tahukah Anda, dengan tingkat serangan seperti ini, bahkan Su Qingyan, yang terkuat di kelompok itu, harus mundur dan tidak menghadapinya secara langsung. Namun tidak seorang pun tahu cara apa yang digunakannya, tetapi sungguh tidak dapat dipercaya bahwa dia mampu menahan pukulan ini. Seorang pria yang memegang parang di tengah kerumunan melihat pemandangan di depannya dan berbicara perlahan dengan suara rendah, "Saya tahu ada yang salah dengan badan anak ini. Sebelumnya, kami bertiga bekerja sama dan menebaskan senjata kami ke badannya, tetapi tidak ada reaksi." Di sampingnya, tangan halus Su Qingyan mencengkeram erat dadanya yang terangkat, menatap pemandangan yang luar biasa di hadapannya, dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Debu-debu tertiup angin, dan Tong Lin menatap orang-orang di depannya dengan tatapan tegas. Suara dingin juga keluar dari mulutnya. "Kenapa? Aku baik-baik saja. Kamu kecewa." Mendengar ini, ekspresi orang-orang lain sedikit berubah dan mereka saling memandang. Akhirnya, setelah Anda dan saya melihat orang-orang di sekitar kita, salah satu dari mereka berbicara dengan suara rendah. "Oh, apakah kau benar-benar berpikir kami takut padamu? Meskipun badanmu sangat kuat, badanmu juga ada batasnya. Aku ingin melihat seberapa sering kau bisa menangkis serangan kami." Melihat wajah muram orang-orang di depannya, Tong Lin berkata terus terang. "Kalau begitu, Anda bisa datang dan mencobanya. Kalau begitu, cobalah dan kamu akan mati." Begitu dia selesai berbicara, pihak lawan benar-benar memadatkan kekuatan spiritual sekali lagi, tetapi kali ini, kekuatan spiritual yang mereka padatkan tidak sekuat sebelumnya. Sebaliknya, hal itu sedikit melemahkannya. Ini bukan karena mereka kekurangan kekuatan spiritual, tetapi karena mereka mengerti. Saat ini, satu-satunya cara untuk menang adalah dengan terus-menerus menghabiskan kekuatan spiritual lawan. Mereka bukanlah orang-orang yang biasa-biasa saja, dan mereka tetap mengetahui kebenaran ini. Merasakan fluktuasi kekuatan spiritual dari sisi lain, Tong Lin juga mengerutkan kening. Dia merasa serangan kekuatan spiritual ini jauh lebih lemah dari sebelumnya dan berpikir keras. Setelah berpikir sejenak, Tong Lin mungkin memahami pikiran pihak lain. "Oh, kau ingin berperang berlarut-larut untuk melemahkanku. Naif sekali." Kemudian dia bergumam pelan di dalam hatinya, dan Tong Lin juga memancarkan fluktuasi kemampuan yang halus dari mulutnya. Saat gelombang halus ini menyebar, badan Su Qingyan di belakang Tong Lin terhenti. Seolah menerima semacam pesan, mata Su Qingyan yang awalnya dingin tiba-tiba menjadi lebih cerah. Memanggil, "Deng, deng, deng." Dengan serangan ganas yang terus-menerus menghantam badan Tong Lin. Mata Tong Lin menyipit, dan sebelum siapapun menyadarinya, dia melompat dan menyerang orang-orang di depannya dengan kecepatan kilat. Melihat Tong Lin yang sebelumnya bersikap pasif bertahan seperti kura-kura, tiba-tiba melompat dan menyerang mereka. Untuk sesaat, orang-orang di depannya tampak sedikit panik dan bingung, formasi serangan awal mereka terganggu. Panggilan, dengan pukulan berat Tong Lin, dia membanting tanah di depan musuh. Dengan suara keras, tanah yang awalnya utuh tiba-tiba berubah menjadi lubang yang dalam. Dalam sekejap, debu beterbangan di mana-mana, kemudian Tong Lin membalikkan badannya dan melancarkan serangan tiba-tiba ke titik yang pertahanannya lemah di sebelah kanan. Melihat kejadian ini, beberapa orang yang awalnya lemah pun langsung linglung, sama seperti sebelumnya. Pedang dan tangan besi bertabrakan, dan Tong Lin mampu mengirim pria itu terbang hanya dengan satu pukulan. Melihat Tong Lin begitu kuatnya menyerang ke depan, orang-orang yang awalnya mencoba untuk mengepung pasukan Changlan County juga langsung menjadi kacau, bagaikan semut di panci panas. Melihat formasi orang-orang di sekitar mereka terganggu, Su Qingyan dan Tong Qingsui juga melompat dan menyerang orang-orang di sekitar mereka. Akhirnya, setelah menjatuhkan 3 orang, mereka segera bergegas keluar dari kerumunan. "Tidak, mereka mencoba lari, hentikan mereka." Para pemimpin massa bereaksi dan segera mengejar mereka. Tetapi sekarang sudah terlambat, dan beberapa orang akhirnya melarikan diri. Akan tetapi, karena koordinat peta terus diperbarui, mereka tidak menyerah mengejarnya.
Ada hembusan angin kencang di hutan. Tonglin melirik Su Qingyan di sampingnya dan berbicara. Jika kita terus seperti ini, kita akan diseret sampai mati oleh mereka. Apakah kamu punya cara untuk memulihkan kekuatan kita? Sudah pulih. Su Qingyan tertegun saat mendengarnya, lalu terdengar suara samar dari mulutnya. Ada caranya, tapi senjata ajaib ini terlalu kuat untuk dipadamkan. Aku butuh waktu. Setelah menerima jawaban positif, Tonglin juga langsung berbicara. Kalau begitu, aku akan mencari cara untuk menahan mereka. Kau harus memanfaatkan waktu ini untuk memulihkan kekuatanmu. Mendengar ini, Su Qingyan di samping sedikit tidak percaya. Dia menatap Tonglin dengan tatapan yang sedikit tajam dan mengangguk. Tidak, mereka terlalu banyak. Kau tidak bisa bertahan. Tetapi apakah kamu punya ide yang lebih baik sekarang? Jika tidak, berikan aku batu giok itu dan luangkan waktu untuk memulihkan kekuatanmu. Aku akan mencoba menahan diri sampai kamu kembali. Setelah mendengarkan perkataan Tonglin, Su Qingyan menundukkan kepalanya sambil berpikir sejenak, lalu mengambil keputusan, mengeluarkan selembar batu giok dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada Tonglin. Setelah mengambil slip giok, Tonglin langsung melaju, meninggalkan kerumunan dan berjalan ke sisi lain. Tong Qingsui tampak khawatir saat melihat Tonglin pergi. Saat hendak mengikutinya, Su Qingyan menghentikannya. Biarkan dia pergi sendiri. Kalau ada terlalu banyak orang, kita tidak akan bisa mengurusnya. Kalian datang dan bantu aku menghancurkan segel ini dan memulihkan kekuatanku. Mendengarkan perkataan Su Qingyan, orang-orang dari Kabupaten Changlan mengangguk pelan. Akhirnya, setelah menemukan tempat yang sangat terpencil, mereka perlahan mendarat. Setelah mendarat di tanah, Su Qingyan duduk bersila. Di belakangnya, Qingsui dan yang lainnya terus mengulurkan tangan untuk mengirimkan kekuatan spiritual kepadanya. Kekuatan spiritual murni memasuki badannya, dan kekuatan spiritual badan Su Qingyan terus meningkat, seolah-olah akan menembus semacam segel. Bahkan udara di sekitarnya menjadi sedikit mendidih. Merasakan kekuatan spiritual yang mendidih, banyak butiran keringat muncul di dahi halus Su Qingyan. Di sisi lain, setelah Tonglin berlari agak jauh, dia melihat ke depan dan tiba-tiba menemukan sekelompok orang berdiri di depannya. Di depan sekelompok orang ini, seorang pria terkemuka menatap tajam ke arah depan, memperhatikan setiap gerakan Tonglin. Dan suara rendah keluar dari mulutnya. Lari, mengapa kamu tidak lari? Melihat angka-angka ini, Tonglin hanya tersenyum menghina dan tidak peduli. Di dalam hutan yang kosong, lebih dari selusin sosok berdiri dengan gagah, mata mereka tenang dan wajah mereka serius, menatap lurus ke arah Tonglin di depan mereka. Melihat belasan orang yang mengelilinginya, mata Tonglin sedikit muram. Setelah melihat sekeliling, suara dingin keluar dari mulutnya. Butuh banyak usaha untuk menangkapku. Mendengar ini, terdengar suara angin kencang di langit. Kemudian, orang-orang yang memimpin kelompok itu juga perlahan jatuh dari langit. Namun saat mereka jatuh, wajah semua orang berubah. Kenapa hanya kamu yang ada di sini? Di mana Su Qingyan dan yang lainnya? Mendengar ini, wajah tenang Tonglin berubah menjadi senyum tipis, lalu dia berbicara dengan nada agak menggoda. Mereka sudah mundur sendiri, dan sekarang hanya aku yang tersisa. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tonglin, wajah para pemimpin tiba-tiba menjadi tidak wajar. Mereka jelas bukan orang bodoh. Mustahil bagi mereka untuk mempercayai apa yang dikatakan Tonglin. Namun, ketika mereka perlahan melirik kepingan giok di tangan mereka, ekspresi tidak wajar mereka berangsur-angsur mereda. Kemudian salah satu dari mereka berbicara. Aku tidak peduli apakah yang kau katakan itu benar atau tidak. Pokoknya, slip giok itu ada padamu. Serahkan padanya, dan kami bisa mempertimbangkan untuk memberimu kematian cepat. Oh, mendengar ini, Tonglin mengusap telapak tangannya, lalu mengepalkannya dan berbicara langsung kepada orang-orang di depannya tanpa sopan santun. Kau ingin kepingan giok itu di tanganku. Kau bisa, selama kalian semua mundur sekarang, aku akan segera memberikannya kepadamu. Dasar kau kutu kupret. Kalau begitu, ikut aku dan bunuh binatang buas ini bersama-sama. Ya, saat teriakan terdengar di hutan, seluruh hutan langsung mendidih. Bahkan ruang formasi di sini menjadi agak tidak teratur karena fluktuasi kekuatan spiritual yang besar. Di pintu masuk hutan, Yan Zentang melihat formasi yang awalnya damai, kini menjadi agak kacau. Alisnya sedikit berkerut, dan suara samar keluar dari mulutnya.
Bagaimana ini mungkin? Aku baru saja memperkuat formasi ini beberapa waktu lalu, mengapa sekarang jadi kacau? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Sementara Yan Zentang bingung, badan Tong Lin di hutan berubah menjadi merah darah, dan tulang-tulang di sekujur badannya langsung menonjol. Itu sedikit mengerikan. Ayo, hanya ini saja yang kau punya. Dentuman, dentuman. Saat kekuatan spiritual yang dahsyat melanda seluruh hutan, Tong Lin, dengan bantuan Erlangzi, nyaris tak mampu bertahan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatan spiritual orang ini bisa begitu kuat? Sepertinya tidak ada habisnya. Ya, dia mampu bertahan begitu lama meskipun diserang bersama oleh banyak orang. Situasinya tidak baik. Mendengarkan percakapan di sekitarnya, salah satu pria terkemuka mengerutkan kening, dan setelah berpikir sejenak, dia berbicara dengan suara yang dalam. Menurutku, dia pasti menggunakan harta sihir pertahanan, atau harta lainnya. Singkatnya, dia jelas tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan dilihat dari penampilannya, dia mungkin sudah hampir mencapai batasnya. Jika kita terus membuang waktu, dia akan mati karena kelelahan. Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya mengangguk. Panggilan, ledakan. Saat kekuatan spiritual mengalir turun lagi, seluruh badan Tong Lin berubah menjadi merah darah, dan pupil matanya yang awalnya bening kini dipenuhi warna merah yang mengerikan. Seluruh tulang badanku mulai berderit saat itu. Ledakan. Di dalam hutan, saat Tong Lin tiba-tiba menyemburkan seteguk darah, badannya juga mencapai batasnya pada saat ini. Suara rendah Erlangzi pun terngiang dalam pikiranku. Hei, nak, badanmu sudah mencapai batasnya. Jika aku terus mentransfer energi spiritual kepadamu, aku khawatir kamu akan meledak dan mati. Kamu harus mengakui kekalahan sekarang. Lagi pula, ini hanya kompetisi kecil. Tidak ada gunanya. Mendengar ini, mata merah Tong Lin terbuka sedikit, dan dia berbicara sambil menyeret badannya yang saat itu menjadi agak berat. Mengapa mereka belum datang? Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Tong Lin jatuh vertikal. Hehe, dia benar-benar kecoa kecil yang tidak bisa dihancurkan. Dia benar-benar bisa bertahan sampai sekarang. Siapa peduli? Karena dia pingsan, mari kita ambil batu giok dari tangannya dan mengantarnya pergi untuk terakhir kalinya. Mendengar ini, sang pria terkemuka juga mengangguk. Tepat saat dia melangkah maju dan hendak berjalan mendekat dan mengambil slip giok itu dari Tong Lin. Di dalam hutan, tekanan spiritual yang amat kuat seketika menyelimuti seluruh hutan. Merasakan kekuatan spiritual ini, wajah semua orang mulai berkedut terus-menerus pada saat ini. Karena mereka paham bahwa eksistensi yang mereka semua kagumi itu sebenarnya telah menembus segel terlebih dahulu dan sedang menerjang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Merasakan tekanan rohani yang makin kuat, seorang pria terkemuka di antara kerumunan berteriak lantang kepada semua orang yang hadir. Cepat, ambil batu giok itu, dan mari kita blokir tempat ini. Begitu dia selesai berbicara, pria yang baru saja melangkah maju itu langsung mempercepat langkahnya. Namun, saat dia berjongkok dan ingin mengambil batu giok dari pinggang Tong Lin, dia mendengar teriakan dari belakangnya. Mendengar teriakan itu, lelaki itu memutuskan untuk mengambil kepingan giok itu, tetapi tiba-tiba ia mendapati sebuah pedang panjang telah dikalungkan di lehernya. Jika kau bergerak lagi, kau akan mati. Mendengar suara dingin itu, lelaki itu mengerti bahwa saat ini, mereka semua sudah kalah. Akhirnya, ekspresi wajahnya berubah sejenak, dan lelaki itu pun mendesah pelan. Apakah dewa tidak adil? Lalu dia menyerah melawan dan diteleportasi oleh bola cahaya putih. Di pintu masuk hutan, Yan Zentang menatap orang-orang yang dipindahkan satu demi satu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tidak mengerti karena kompetisi baru saja dimulai selama 3 jam. Bagaimana bisa begitu banyak orang tersingkir satu demi satu? Setelah beberapa penyelidikan, ekspresi wajahnya juga menjadi sangat buruk. Dia tidak menyangka bahwa Kabupaten Changlan dapat mengalahkan semua orang berbakat di semua daerah dengan kekuatannya sendiri. Menghadapi hasil yang mengejutkan ini, Yan Zentang merenung sejenak dan kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Su Zeng. Merasakan tatapan yang datang padanya, Su Zeng juga memalingkan mukanya dan bertukar pandang dengan Yan Zentang. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Akhirnya, dia melihat orang-orang yang terus-menerus diteleportasi di sekitarnya, dan kemudian melihat ekspresi marah para penguasa daerah lainnya.
Dia juga mengerti bahwa daerah Changlan telah memenangkan kompetisi ini lagi. Su Zeng sangat puas dengan hasilnya, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Dentang, diiringi suara lonceng yang merdu, semua susunan sihir di seluruh hutan diaktifkan. Akhirnya, dengan semburan cahaya keemasan, Su Qingyan dan yang lainnya juga diteleportasi keluar. Melihat Su Qingyan yang diteleportasi keluar, mata dingin Yan Zentang mengamati badannya sejenak, lalu dia menunjukkan ekspresi memuji dan berkata, "Tidak buruk, kamu adalah bibit yang bagus untuk kultivasi. Di usia yang begitu muda, kamu telah mencapai setengah langkah dasar. Aku pikir dalam beberapa tahun, kamu pasti akan menjadi jenius lokal, yang benar-benar patut ditiru." Mendengar ini, Su Qingyan buru-buru membungkuk dan berbicara. "Terima kasih, Tuan Yan, atas pujiannya. Baiklah, kalau begitu, saya nyatakan bahwa Kabupaten Changlan telah memenangkan tempat pertama dalam kompetisi Tianjiao ini dan memenangkan 3 mahkota dalam sejarah." Begitu kata-kata itu terucap, semua orang di Kabupaten Changlan bersorak. Bersambung.